Serius Multimedia siang ini. Oke, hari ini kita akan menceritakan kehebatan dan kesuksesan Mitsubishi Truck menjual truknya. Apa rahasianya? Oke, kita ungkap hari ini. Jadi pemirsa, yang mau saya ulas adalah truk ini. Jadi ini pemirsa, sejarah Mitsubishi itu setelah kita merdeka masuk mulai tahun 60-an. Tepatnya saya kurang begitu paham, tapi yang jelas di tahun 70-an itu Mitsubishi itu bentuknya tidak seperti ini. Nanti akan saya sertakan gambarnya seperti ini. Nah, kemudian untuk membedakan Mitsubishi bodi baru ini dengan yang lama, orang-orang di pasaran mengeluarkan sebuah istilah. Untuk yang bodi lama yang saya sebutkan di video awal tadi, itu akhirnya keluar kata-kata Mitsubishi ceketer. Kemudian Mitsubishi yang ini pada saat itu saya masih ingat betul, tahun 82 saya masih kecil. Untuk membedakan yang ceketer tadi, maka keluarlah istilah Mitsubishi ek ing ek. Eng ing ek. Dan perkembangan berikutnya, bodinya pasti sudah berganti di tahun 2000 awal sampai sekarang. Yang keluar dengan tipe Ragasa dan Canter seperti ini. Mitsubishi yang dinamai ek ing ek ini keluar istilah baru karena untuk membedakan bodi kepala Ragasa dan Canter, maka keluar kata-kata Mitsubishi omplung. Omplung. Oke. Jadi rahasia dari kesuksesan Mitsubishi tak lain tak bukan adalah distribusi partnya. Bayangin saudara-saudara, Mitsubishi itu menjualnya tidak per set. Biasanya kalau merek seperti Toyota dan Isuzu jualnya per set, sehingga dia itu mahal. Nah, Mitsubishi punya strategi menjual per part. Bayangin, untuk lampu saja yang ini satu set bisa dijual frame-nya saja, depannya saja, bahkan kacanya saja dijual terpisah. Nah, itulah hebatnya Mitsubishi. Begitu hebatnya, sampai spare part-nya ada KW-nya. KW-nya nggak main-main, sampai KW 5. Dan distribusinya adalah sampai pelosok daerah, sampai daerah. Sehingga kenapa orang berani beli KW-nya? Karena jika mobil ini rusak di jalan, kita bisa segera mendapatkan spare part-nya untuk supaya bisa kerja lagi. Kan di industri ini timbul yang namanya bengkel rakyat. Jadi bisa dibilang pemilik Mitsubishi bisa dibilang nyaris 80 bahkan 90% tidak pernah ke bengkel resminya. Rata-rata ke bengkel pinggiran. Dan kebetulan kita ngerekamnya ini di bengkel pinggiran. Kenapa kita pilih ini? Ya karena Mitsubishi ini lifetime-nya panjang sekali. Bahkan untuk tipe omplung ini sebetulnya Mitsubishi udah discontinue. Tetapi karena mesinnya yang bandel itu, maka yang namanya bengkel rakyat, bayangin, mobil ini kecelakaan sampai sasisnya jadi huruf Z pun bisa lurus kembali. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh
bengkel resminya. Bahkan di bengkel ini bisa memperbaiki sasisnya, mau bengkok, mau kropos, dan hebatnya bengkel pinggiran itu bisa membuat sasis yang konyolnya bisa lebih kuat daripada OEM-nya. Luar biasa. Dan lebih gila lagi, hari ini kita melihat Mitsubishi Omplung ini bisa jadi Mitsubishi Canter atau bahkan Ragasa. Oke, mari kita lihat prosesnya, di mana ini dilaksanakan di bengkel kampung seperti ini. Kampung. Jadi contohnya seperti ini. Ini adalah Mitsubishi Omplung yang kemudian menjadi Ragasa, dan ini bodi Ragasa. Mari kita lihat prosesnya. Seperti Anda perhatikan, ini adalah bagian belakangnya adalah sasis Mitsubishi yang lama, dan yang bagian depan disambung dengan Mitsubishi Ragasa yang baru. Nah, ini adalah contoh mesinnya yang barusan di rebuild sama bengkel ini sehingga menjadi baru lagi. Oke, pemirsa Daily Use Multimedia, kalau kita perhatikan bengkel ini merakit yang seperti saya ungkapkan di depan tadi adalah Mitsubishi menjual partnya itu secara terpisah, piece by piece, bukan set by set. Kita bisa perhatikan dari seperti kerangka dari kabin ini, kerangka dan bodinya. Bayangin itu dijual piece per piece. Bayangkan untuk pilarnya saja itu dijual 5 bagian. Dan kalau kita perhatikan dari video ini, sebetulnya putra bangsa Indonesia itu kalau mau buat mobil ya bisa, kalau dikasih kesempatan. Contohnya seperti ini, bisa membangun sebuah truk dari nol. Jadi Mitsubishi itu dijual per part. Bayangin ini body per partnya, salah satu contoh. Dijual per part. Pintu saja yang saya tahu itu ada 5 bagian part body kalau nggak salah. Belum nanti pilar dan lain sebagainya. Ini salah satunya. Oke pemirsa, kalau kita perhatikan bengkel ini, dia menyambung, merubahnya, kemudian yang adalah gila lagi. Apakah Anda tahu kalau kejadian yang belakangan terjadi adalah dancing truck atau truk yang berdansa? Itu karena mereka berani melakukan itu karena sasisnya diperkuat dahulu oleh bengkel-bengkel pinggiran ini. Dan bengkel pinggiran ini sungguh luar biasa. Seperti contoh di video ini, sasisnya itu sebetulnya sudah jadi huruf Z karena habis nabrak, dan bisa direvisi lurus lagi, presisi seperti awal. Bahkan lebih gila lagi, bengkel ini pun sebetulnya sudah bisa bikin sasis sendiri. Dan ingat, partnya Mitsubishi itu sangat universal sehingga antar tahun yang berbeda pun kadang atau kebanyakan bisa dipakai lagi, alias kanibal. Inilah pemirsa bahwa Mitsubishi di Indonesia sangat sering banyak dipakai, dan itu terbukti di jalan raya. Kalau kita perhatikan sekitar lewat, pasti
di mana-mana Mitsubishi mendominasi. Itulah hebatnya Mitsubishi karena efek yang saya utarakan tadi. Begini, dikala kita membeli Mitsubishi satu unit ini, Mitsubishi sebetulnya menjual setara di saat yang sama menjual 10 unit. Kenapa? Untuk spare part dari Mitsubishi ini yang perintilan ini itu disiapkan 10 penggantian, entah itu body, chassis, bahkan ke engine-nya. Jadi sebetulnya secara resmi penjualan unitnya mungkin cuman segitu, tapi aslinya 10 kali lipatnya, saudara-saudara. Itulah kesuksesan Mitsubishi. Kenapa? Dia jual secara per part, bukan per set. Oke, demikianlah sialan Daily Use Multimedia hari ini. Jika Anda suka, like, comment, share, dan